Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 5B tentang udara bersih bagi kesehatan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke materinya, Bunda mau kasih tahu dulu nih, tujuan kita belajar ini tuh apa sih? Nah, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam organ pernapasan pada hewan dan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pernapasan hewan. Kita pada minggu ini atau di video yang Bunda bahas ini, kita bisa langsung memasuki subtema 1 ya hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan. Nah, hewan adalah makhluk hidup yang dapat bernapas setiap saat. Hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernapasan yang sama seperti manusia, contohnya seperti mamalia, dan beberapa hewan lainnya memiliki proses pernapasan yang berbeda dengan manusia, contohnya ikan dan juga amfibi. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ada pertama mamalia. Mamalia ini memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia air bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, contoh mamalia darat ini seperti sapi, singa, kelinci, kucing, dan dapat bernafas dengan mudah. Nah, kalau mamalia air itu seperti apa? Nah, mamalia air itu seperti lumba-lumba. Nah, dia juga bernafas dengan paru-paru. Lumba-lumba, bagaimana cara bernafas lumba-lumba? Nah, lumba-lumba ini bernafas dengan cara muncul ke permukaan air, lalu udara masuk melalui lubang katup yang di atas kepala. Nah, ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lumba-lumba tersebut akan terbuka, atau lubang yang tadi berada di atas kepala itu, lubang katup. Nah, saat lumba-lumba itu menyelam, katup akan menutup kembali. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang katup yang ada di atas kepala itu untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katupnya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di buku tema kalian di halaman 5 di gambar 1.3. Lalu ada burung. Nah, burung ini bernafas menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Bagaimana cara bernafasnya? Nah, pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Nah, apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju paru-paru. Dan ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke pundi-pundi udara. Dan ketika hinggap, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Nah, burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Nah, kalau kalian ingin melihat gambarnya, kalian bisa buka buku tema kalian di halaman 5 di gambar 1.4. Selanjutnya ada amfibi.
Amfibi ini merupakan hewan yang dapat di dua tempat, yaitu di air dan juga di darat. Contohnya ini ada katak, kodok, dan juga salamander. Nah, untuk contoh, bagaimana sih cara bernafas amfibi? Nah, contohnya si katak nih. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, kulit katak ini selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Nah, jika anak katak atau berudu, kalau kalian pernah lihat seperti jentik nyamuk di dalam air, kalau kalian pernah lihat, nah katak atau berudu itu seperti itu. Nah, dia hidupnya di dalam air dan bernafas dengan 3 pasang insang luar. Nah, insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Nah, setelah berumur 9 hari, berudu ini bernafas dengan menggunakan insang dalam, dan dengan seiring pertumbuhan berudu menjadi anak katak muda, sehingga dalam menyusut dan paru-paru akan mulai berfungsi. Kalian bisa lihat gambar katak di halaman 5, di gambar 1.5, dan juga lihat gambar berudu di halaman 6 di gambar 1.6. Lalu ada ikan. Nah, ikan ini bernafas dengan insang. Kalau kalian lihat di halaman 6 di gambar 1.7, di situ ada bagian insang, ada lembar insang. Nah, gerigi insang itu berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembar insang. Nah, lembar insang ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya ada cacing. Nah, cacing ini merupakan hewan yang bernafas dengan secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Nah, cacing ini bernafas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Karena permukaan kulit cacing ini tipis, basah, dan juga berlendir. Nah, bagaimana cara cacing itu bernafas? Caranya, gas oksigen diserap oleh cacing, lalu melalui permukaan kulitnya. Nah, gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuh cacing. Nah, gas oksigen ini sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab seperti sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Makanya kenapa kadang-kadang di kamar mandi suka ada cacing, karena di kamar mandi kan tempat yang lembab. Nah, si cacing ini hidup di tempat yang lembab. Nah, cacing atau cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara, sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk bernapasan. Selanjutnya ada serangga. Nah, serangga ini bernafas dengan menggunakan trakea. Kalian bisa lihat di halaman 7 di gambar 1.9. Nah, apa sih trakea itu? Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan juga bercabang-cabang untuk membentuk saluran yang lebih halus yang disebut trakeol. Nah, sedangkan trakeol ini tersebar di sisi kanan dan juga kiri tubuh serangga. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pernapasan pada manusia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya pernapasan pada
sama dengan pernapasan pada hewan mamalia. Nah, organ pernapasan manusia ini terdiri dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh kita. Dan pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan juga pengaturan kelembapan udara. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di halaman 12 di gambar 1.12. Lalu ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Nah, saluran pernapasan pada tenggorokan tampak di gambar ada di halaman 12 di gambar 1.13. Nah, coba kalian perhatikan ya di buku kalian. Nah, di situ ada tekak atau faring yang merupakan persimpangan antara saluran makanan dan juga saluran pernapasan. Lalu ada pangkal tenggorokan atau laring yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, pada pangkal tenggorokan ini terdapat katup yang disebut epiglotis. Nah, saat menelan makanan atau minuman, epiglotis ini akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernafas. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan yang terakhir ada cabang trakea atau kita sebut bronkus, yang merupakan cabang trakea yang menuju ke paru-paru. Dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada atau disebut toraks. Nah, di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bercabang-cabang lagi menjadi cabang lebih kecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Nah, dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kalian juga bisa lihat gambar paru-paru di halaman 12 di gambar 1.14. Nah, tapi kalian tahu nggak gimana cara kerja si paru-paru ini dalam melakukan pertukaran udara? Iya, yang pertama ini oksigen yang dihirup dan masuk ke alveolus akan diserap oleh darah. Nah, darah ini menjadi kaya akan oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke alveolus. Lalu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di kantong udara atau alveolus, dan darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, gas karbon dioksida keluar dari darah dan masuk ke saluran pernafasan untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Nah, selanjutnya ada proses pernafasan. Nah, proses pernafasan ini terdiri dari inspirasi atau proses penghirupan udara, lalu ada ekspirasi, proses menghembuskan udara. Nah, proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang diisap pada waktu menarik nafas atau inspirasi masuk melalui lubang hidung kiri dan juga kanan, selain melalui mulut.
Nah, udara yang kita hirup mengandung 80% NO2, 16% O2 atau oksigen, dan 4% CO2 atau karbon dioksida. Nah, setelah melewati rongga hidung, udara masuk ke kerongkongan bagian atas, lalu masuk ke tenggorokan. Nah, udara akan mengalir terus masuk ke batang tenggorokan dan diteruskan ke bronkus. Dan dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Nah, udara akan berakhir sampai di alveolus, dan di dalam alveolus akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, lanjut lagi. Di sini ada frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Nah, apa sih frekuensi pernapasan? Nah, secara tidak kita sadari, setiap saat kita bernafas, bernafas ini merupakan gerakan tubuh yang diatur oleh pusat pernapasan di otak kita. Nah, tubuh kita perlu bernafas agar sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk bekerja dan melakukan pertumbuhan. Nah, pada umumnya manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 kali setiap menit. Nah, frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada umur. Bagi bayi atau balita memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh volume paru-paru yang lebih kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Nah, orang tua juga memiliki frekuensi nafas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga udara pernapasan lebih sedikit. Lalu ada jenis kelamin. Nah, frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena dalam hal ini wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensinya bernafas harus lebih banyak. Nah, lalu ada suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Nah, hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, ada kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan. Misalnya, sedang tidur atau sedang santai. Nah, tubuh ini memerlukan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Oleh karena itu, frekuensi pernafasannya akan meningkat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, kita akan masuk ke pernafasan dada dulu ya. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Fase inspirasi ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang masuk atau udara luar yang kaya oksigen itu masuk. Nah, yang kedua ada fase ekspirasi. Nah,
Di fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida menjadi keluar. Kalian bisa lihat gambar proses pernafasan dada di buku tema kalian di halaman 40 di gambar 1.39. Nah, lanjut lagi. Ada pernafasan perut. Pernafasan perut ini merupakan pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Nah, mekanismenya juga dibedakan menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Fase inspirasi ini berupa kontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Nah, yang kedua ada fase ekspirasi. Nah, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, sebagai akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Nah, jika kalian melihat gambar proses pernafasan perut, kalian bisa lihat di halaman 41 di buku tema kalian dan juga ada di gambar 1.40. Nah, sekian materi yang dapat Bunda jelaskan dan Bunda sampaikan kali ini. Semangat terus untuk anak-anak Bunda belajarnya. Dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dengan penyajian dan juga yang masih berantakan. Semoga kalian tetap semangat terus dan apa yang hari ini kita pelajari mendapatkan manfaat. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.